Karena jika hal itu terjadi, Anda akan dijebloskan ke penjara hingga dihukum mati. Apa yang tidak kenal dengan Korea Utara? Negara ini merupakan negara yang paling tertutup di dunia. Korea Utara dikenal dengan kontroversinya yang sering membuat kegaduhan di dunia internasional dengan proyek senjata nuklirnya. Korea Utara juga membuat gerah negara barat seperti Amerika Serikat. Tidak hanya itu, bahkan Korea Utara mengajak perang saudara serumpunnya sendiri, yaitu Korea Selatan. Keadaan yang tidak kondusif ini membuat sektor pariwisata di Korea Utara menjadi lesu untuk sementara waktu. Jika saudara serumpunnya Korea Selatan sangat dikenal dengan gemerlap budaya Korean Pop atau K-pop, serta keseruan drama film Korea, hal sebaliknya justru identik dengan Korea Utara. Sudah sejak lama bahwa negara yang sekarang dipimpin secara diktator oleh Kim Jong-un itu memang tampak tidak bersahabat. Namun itu bukan berarti tempat wisata di Korea Utara juga tidak menyenangkan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru. Selama ini masyarakat dunia memang menganggap bahwa Korea Utara sebagai negara yang sangat tertutup dengan masyarakat asing. Bermacam aturan ketat yang ditetapkan semakin memperkuat kesan seram pada Korea Utara. Sebenarnya banyak sekali objek wisata di Korea Utara yang sangat menarik dan indah. Namun keindahan ini terkadang terlalu dibatasi hingga tak tampak dari luar. Jika Anda benar-benar ingin berwisata ke negara yang selalu panas dan penuh tantangan ini, ayo, kunjungilah 10 tempat wisata yang sangat mengagumkan yang akan kita bahas berikut ini. Inilah 10 tempat wisata terbaik di Korea Utara. Yang pertama adalah Gunung Paektu atau Gunung Baekdu. Gunung ini berada di perbatasan Korea Utara dan Cina. Gunung Baekdu sudah diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat Korea Utara sebagai tanah suci. Menjulang setinggi 2.744 meter dari permukaan laut, Baekdu merupakan gunung tertinggi di semenanjung Korea. Di puncak gunung yang menakjubkan ini terdapat danau kawah besar yang dinamakan Danau Surga atau Heaven Lake, yang merupakan danau kawah terbesar di puncak Baekdu. Heaven Lake memiliki air yang luar biasa jernih dan jauh dari sampah-sampah. Danau ini memiliki kepentingan mitos yang signifikan bagi masyarakat Korea Utara dan bahkan dianggap sebagai rumah spiritual bagi negara tersebut. Jika Anda hobi mendaki gunung dan mencari udara segar, Gunung Paektu adalah pilihan yang sangat tepat untuk Anda. Dari Gunung Paektu mengalir mata air alami yang disebut Spa Baekdu. Tempat menarik lainnya di sekitar pegunungan ini adalah terdapat tugu air terjun dan mata air panas. Victoria's War Museum. Dibangun pada tahun 1953, Victoria's War Museum telah banyak menyedot pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Dalam setahun ada sekitar 700.000 wisatawan yang datang dan menikmati koleksi benda bersejarah di museum yang terletak di pusat kota Pyongyang ini. Di tempat ini Anda akan menyaksikan banyak sekali kendaraan perang seperti tank dan juga senjata yang dahulu pernah digunakan tentara Korea Utara saat pecahnya Perang Korea. Museum Victoria's War adalah bukti kehebatan Kim Il-sung, kakek kandung Kim Jong-un dalam mengatur militer. Tempat ini terbuka untuk umum dan bisa dikunjungi saat pagi hingga sore hari. Namun Anda yang berasal dari luar negeri wajib menggunakan jasa guide lokal. Di dalam museum Anda tidak boleh mengatakan hal-hal yang kotor atau dianggap menghina Korea Utara. Karena jika hal itu terjadi, Anda akan dijebloskan ke penjara hingga dihukum mati. Koryo Museum. Museum Koryo terletak di kota Kaesong. Berada di dalam kampus besar di Korea Utara yang bernama Universitas Seonggyun-gwan. Universitas Seonggyun-gwan sebelumnya merupakan pendidikan tertinggi di dinasti Koryo. Universitas Seonggyun-gwan kuno dibangun pada tahun 992 dan berfungsi pertama sebagai lembaga pendidikan tertinggi untuk mempersiapkan para bangsawan menjadi pejabat pemerintah. Kompleks bangunan saat ini dibangun kembali pada tahun 1592 setelah dibakar oleh Jepang selama Perang Dingin.
Bagi pecinta sejarah, Museum Kaesong Koryo bisa jadi pilihan yang tepat sebagai salah satu tempat wisata di Korea Utara. Anda bisa menemukan banyak sekali artefak kerajaan Koryo dan tata kehidupan masyarakat kuno Korea di tempat ini. Dengan ribuan benda berharga peninggalan sejarah, museum ini sangat tepat untuk mempelajari kenapa kedua Korea itu bisa saling bermusuhan. Yang cukup unik dari museum ini adalah dulunya merupakan bangunan kerajaan Koryo yang sempat memerintah pada tahun 918 hingga 1392. Nama Korea pun sebenarnya sebuah turunan dari kata Koryo. Dengan banyaknya peninggalan sejarah, berkunjung ke Museum Koryo seolah-olah membuat Anda merasakan kehidupan masyarakat kuno Korea sebelum budaya K-pop menyerang Korea. Juche Tower. Juche Tower merupakan tempat wisata di Korea Utara yang wajib dikunjungi. Setiap agen perjalanan pasti menawarkan paket wisata menakjubkan, yang di dalamnya juga tercakup Juche Tower. Juche Tower ini merupakan tempat wisata di Korea Utara yang merupakan main attraction bagi wisatawan, sekaligus kebanggaan masyarakat Korea Utara. Berada di sebelah timur Sungai Taedong, Menara Juche dibangun sebagai hadiah ulang tahun Kim Il-sung yang ke-70. Nama menara ini sendiri memang diambil dari ideologi Juche yang dianut secara resmi oleh penduduk Korea Utara. Menjulang setinggi 170 meter, Menara Juche adalah struktur 4 sudut dengan bagian puncaknya ditutupi obor besi bercahaya, setinggi 20 meter. Di kompleks Juche Tower, Anda bisa menemukan patung setinggi 30 meter yang menampilkan dua pria dan seorang perempuan yang saling menggenggam palu, kuas dan sabit. Konon katanya Kim Jong-il adalah perancang Juche Tower. Saat Anda ke sini, Anda bisa naik lift ke puncak menara dan Anda dapat melihat banyak sekali pemandangan-pemandangan kota Pyongyang dari sudut pandang yang sangat indah dilihat. Ini adalah tempat yang sangat ideal untuk mengambil jepretan foto ibu kota yang indah. Anda juga bisa duduk di tangga menara dengan santai dan menyaksikan penduduk ibu kota bergaul dengan kehidupan sehari-hari. Setiap pengunjung yang datang ke Korea Utara harus mengunjungi simbol ikonik ini dan setidaknya berfotolah di sini sebagai bukti nyata Anda telah mengunjungi Korea Utara. Kumsusan Palace of the Sun. Jika Anda mencari destinasi yang penuh dengan monumen maka Kumsusan Palace of the Sun ini akan menjadi pilihan yang tepat untuk Anda kunjungi di Korea Utara. Kumsusan Palace of the Sun merupakan sebuah bangunan megah yang berada di pinggiran kota Pyongyang. Bangunan ini memang sangat megah dan cocok menjadi salah satu tempat wisata di Korea Utara yang terbaik untuk dikunjungi. Kumsusan Palace of the Sun juga merupakan tempat wisata yang bersejarah di Korea Utara. Bangunan yang juga bisa disebut sebagai Istana Matahari Kumsusan ini, awalnya dibangun Kim Il-sung untuk sang putra, Kim Jong-il pada 1976. Hanya saja ketika Kim Il-sung meninggal dunia tahun 1994, bangunan ini berubah fungsi sebagai mausolem. Di tempat ini pengunjung juga bisa melihat peninggalan zaman kerajaan di Korea Utara. Kim Jong-il melakukan perubahan besar-besaran pada Kumsusan hingga akhirnya menjadi mausolem yang lebih megah dan bisa mengungguli mausolem terkenal dunia, yaitu Taj Mahal. Jika Anda datang ke tempat ini, nikmatilah arsitektur indahnya. Gaya arsitektur yang unik dan kemegahannya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kendati memiliki arsitektur yang sangat indah, Kumsusan tidaklah dibuka setiap hari baik untuk warga umum maupun wisatawan asing. Jadi saat ada pengumuman pembukaan, seluruh rakyat Korea Utara akan berbondong-bondong untuk datang memberikan persembahan kepada presiden abadinya, yaitu Kim Il-sung. Kurang afdol rasanya jika ke Korea Utara tanpa berfoto di depan Istana Matahari ini. Monumen Arc of Triumph. Arc of Triumph merupakan sebuah bangunan triumphal arc terbesar kedua di dunia setelah Monumento a la Revolution di Meksiko. Berdiri sangat kokoh di kota Pyongyang, bangunan megah yang terletak di sebelah utara Pyongyang ini digunakan sebagai penanda kekuatan Korea Utara saat melawan Jepang di tahun-tahun 1925 sampai tahun 1945. Kala itu Jepang terus menggempur semenanjung Korea, namun kekuatan dari Kim Il-sung sebagai jenderal perang merontokkan seluruh pasukan Jepang.
Bangunan ini memiliki tinggi sekitar 60 meter dan lebar mencapai 50 meter. Ini menjadikan bangunan ini sebagai gapura kemenangan tertinggi di dunia. Terdapat 25.500 batu granit yang melapisi bangunan indah ini. Angka 25.500 diambil karena memiliki arti sebagai jumlah hari peringatan 70 tahun Kim Il-sung. Di setiap 27 meter tinggi bangunan terdapat motif bunga azalea. Ada 3 lapisan atap dan gaya tradisional Korea yang semakin membuat keindahan monumen Arc de Triomphe mempesona. Selain itu, di bangunan yang memiliki banyak ruangan ini juga terukir lagu himne untuk penghormatan terhadap Jenderal Kim Il-sung. Karena menurut sejarahnya, monumen ini dibangun demi mengenang jasa Kim Il-sung. Monumen Arc of Triumph diresmikan pada acara ulang tahun ke-70 Presiden Kim Il-sung pada tahun 1982. DMZ, Korean Demilitarized Zone. Jika Anda merasa wisata di kota seperti Pyongyang kurang membuat Anda merasa tertantang, cobalah untuk kunjungi DMZ. Tidak lengkap rasanya tiba di Korea Utara tanpa berkunjung ke turis attraction yang bikin tegang. Dan lokasi tempat wisata di Korea Utara yang seperti itu bisa Anda temukan di DMZ. Alasan dari pemberian istilah tersebut karena wilayah itu dijaga sangat ketat oleh pangkalan militer Korea Utara dan Korea Selatan. Batas negara yang dibuat setelah Perang Kedua Korea usai ini membagi semenanjung Korea jadi sama besar. DMZ merupakan batas negara yang dibuat setelah Perang Korea usai. Batas ini membagi semenanjung Korea menjadi 2 sama besar melalui 38 panel penjagaan yang ketat. Daerah ini dikenal sangat panas karena berisi tentara yang menjaga kedua negara dengan super ketat. Alih-alih pemandangan indah, situasi di DMZ bahkan cenderung sangat hening dan sunyi. Karena memang tidak boleh ada keributan di sana. Selayaknya medan perang yang mengalami gencatan senjata, sedikit saja bunyi-bunyian terdengar, maka bisa memicu baku tembak seketika. Meski tempat ini sangat tegang dan mengerikan, namun tempat ini bisa digunakan untuk pilihan wisata yang mendebarkan jantung Anda. Dan tentu saja, DMZ bisa menjadi tempat wisata untuk uji nyali keren dan unik yang bisa Anda kunjungi. Dan menariknya, Anda jangan khawatir, setelah mengunjungi tempat ini Anda bisa membawa pulang souvenir. Air Terjun Ulim. Tempat-tempat wisata yang ada di Korea Utara bukanlah hanya bangunan bersejarah saja. Ada salah satu wisata alam yang harus didatangi yakni Air Terjun Ulim. Dengan sungainya yang begitu jernih, Air Terjun Ulim akan menjadi lokasi terbaik untuk melepas penat akibat rutinitas Anda. Untuk bisa sampai ke tempat ini, perjalanannya bisa ditempuh dari Pelabuhan Wonsan. Air Terjun Ulim ini merupakan salah satu situs yang sering muncul di media Korea Utara, di perangko, di TV, dan bahkan di latar belakang beberapa versi permainan massal. Menurut Asosiasi Persahabatan Korea, Air Terjun Ulim dikembangkan oleh Kim Jong-il pada tahun 1999, dengan dibangun sebuah resor yang selesai pada tahun 2001. Air terjun ini telah ditandai oleh pemerintah Korea Utara sebagai tujuan wisata. Di sisi tebing di samping dinding, diukir angka 2001, yang menandai tanggal kunjungan penting dan pembangunan resor kecil dan jarang digunakan di sini. Resort ini terdiri dari jalan, tempat parkir mobil, dan wisma. The State Circus Pyongyang. Saatnya Anda merasakan hiburan yang sesungguhnya. Korea Utara ingin membuktikan jika industri hiburan mereka tak kalah dari Korea Selatan. The State Circus Pyongyang akan menjadi pilihan wisata yang sangat seru. Dianggap sebagai atraksi hiburan terbaik di Korea Utara, event hiburan yang spektakuler dan profesional ini selesai dibangun pada Mei tahun 1989 yang dibangun untuk International Youth Festival 1989. Untuk melihat The State Circus Pyongyang, Anda tinggal berkunjung saja ke gedung Pyongyang Circus di Pyongyang. Pertunjukannya spektakuler. Sirkus Korea Utara telah mewarisi tradisi terbaik sirkus Soviet, di mana banyak perhatian diberikan untuk memelihara kualitas atletik dan artistik para pemainnya. Akrobat-akrobat terbang kemana-mana.
Dalam beberapa adegan, para pemain melakukan aksi berbahaya tanpa bantuan jaring atau kawat pengaman. Ada juga atraksi penari yang sangat elastik bergelantungan di atas tali. Serta Anda juga dapat menyaksikan hewan-hewan lucu dan buas melakukan gerakan lucu sesuai perintah pawangnya. Seluruh pertunjukan berlangsung sekitar 1 jam atau lebih. Bagian terbaiknya adalah ketika beberapa badut muncul di hadapan penonton dan mengajak beberapa orang untuk bergabung dengan mereka di atas panggung. Biaya pertunjukan sekitar 20 euro. Biasanya tidak termasuk dalam harga tur dan Anda harus memiliki uang tunai 20 euro untuk membayar kunjungan tersebut. Jembatan Sino. Jembatan Sino atau Jembatan Persahabatan Cina-Korea Utara, adalah jembatan yang melintasi Sungai Amnok atau Yalu di perbatasan Cina-Korea Utara. Saat ini berganti nama menjadi Jembatan Sungai Yalu. Jembatan ini merupakan simbol persahabatan Tiongkok dan Korea Utara yang menghubungkan kota Dandong di Cina dan Sinuiju di Korea Utara. Di jembatan ini terdapat lintasan kereta api dan jalan raya. Tetapi pejalan kaki tidak diizinkan untuk menyeberang di antara kedua sisi. Jembatan ini berfungsi sebagai salah satu dari sedikit cara untuk masuk atau keluar dari Korea Utara. Jembatan ini dibangun oleh tentara Kekaisaran Jepang antara April tahun 1937 sampai Mei tahun 1943 selama pendudukannya di Korea dan negara boneka Manchukuo yang sekarang Timur Laut Tiongkok. Lebih jauh ke hilir, pekerjaan konstruksi jembatan Sungai Yalu baru dimulai pada Oktober tahun 2010. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk menikmati jembatan ini, karena sinar lampu jembatan ini berpendaran dengan sangat cantik sehingga memanjakan mata Anda. Itulah 10 tempat wisata terbaik di Korea Utara. Untuk mendapatkan update video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.